Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal muhtaramin yang kita muliakan, sahibul bait malam hari ini, Bapak Ustadz Dono sekeluarga, para sesepuh, para bini sepuh ingkang kawula muliakan, wabil khusus yang hadir bersama kita, sesepuh kita Bapak Kamto dan sedoyo para jamaah yang kita hormati, juga hadir bersama kita Habib Alwi Al-Attas dan segenap para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya senang nih, soalnya banyak wajah-wajah yang lama tidak jumpa bisa lihat malam hari ini. Alhamdulillah. Insya Allah makin sehat semuanya. Yang di luar insya Allah rezekinya banyak. Soalnya ada mangga di luar. Yang di dalam juga insya Allah rezekinya lebih banyak. Soalnya pas pembagian makan dalam dulu sebelum luar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semua kita yang ada di sini mendapatkan keberkahan di dalam majlis ini, majlis yang insya Allah sambung dengan majlisnya para ulama, para guru-guru kita, yang mana majlis itu insya Allah sambung menyambung hingga ke majlis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dibaca adalah kalamullah, yang dibaca adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini insya Allah saya akan membahas sedikit lanjutan dari kitab ini, Syarhul Ainiyah, yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu tentang biografinya para ulama. Kita sudah tahu bersama bahwa ulama itu adalah pewaris Nabi. Artinya kalau kita ingin mendapatkan ilmunya Nabi, berarti kita harus dekat ulama, sebab Nabi tidak mewariskan apapun kecuali ilmu. Ngerti nggih? Jadi kita perlu mengetahui ulama-ulama kita ini supaya kita itu bisa ya minimal mengetahui. Dengan mengetahui itu kita senang. Dengan senang itu insya Allah sedikit banyak akan memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Yang mungkin masih kurang semangat ibadah, jadi semangat ibadah. Yang sudah semangat ibadah, makin semangat apa? Ibadah. Dan banyak sekali akhlak-akhlak, kemudian petuah-petuah, dauh-dauh yang disampaikan oleh para ulama kita ini, yang bisa kita jadikan prinsip-prinsip hidup kita, pedoman-pedoman hidup kita. Kenapa nggih? Ya. Dijadikan pedoman hidup. Kalau untuk anak muda itu dijadikan status. Nah, kalau kata-kata hikmah seperti itu. Makanya kita perlu sekali untuk membahas biografi ulama, yang insya Allah malam hari ini kita akan membahas Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Siapa itu Imam Hasan Al-Basri? Pasti kita sering mendengar Hasan Al-Basri. Bahkan tidak sedikit juga orang-orang Indonesia memakai nama Hasan Al-Basri. Hasan Basri ini apa? Siapa dia? Apa keistimewaan dari Imam Hasan Al-Basri? Nah, dikatakan bahwa beliau itu adalah seorang tabi'in
Seorang tabi'in itu adalah orang yang belajar dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang belajar. Beda dengan sahabat. Kalau sahabat orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita bedakan antara sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau sahabat orang yang hanya berjumpa dengan Rasulullah, kemudian beriman kepada Rasulullah, meninggal dengan membawa keimanannya kepada Rasulullah, ini namanya sahabat. Meskipun belum pernah belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tabi'in itu adalah orang yang berjumpa dengan sahabat dan belajar pada sahabat. Artinya ada talaki, ada sebuah proses pembelajaran, ya. Ada mulazamah, selalu bersama dengan sahabat itu. Maka itu akan dimasukkan ke dalam kategori tabi'in. Berarti Imam Hasan al-Basri ini, beliau saat hidup di masanya itu beliau belajar dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok dibedakan seperti itu? Kenapa orang yang berjumpa dengan Nabi itu langsung dikatakan sahabat meskipun tidak belajar dan meskipun tidak duduk lama dengan Rasulullah? Sekali bertemu dengan Rasulullah, meskipun hanya dilihat oleh Rasulullah ataupun melihat Rasulullah ataupun bersama dengan Rasulullah tanpa memandang Rasulullah, itu juga sudah disebut sahabat. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan akhir-akhir ini pernah lihat majelis-majelis maulid rame gitu sekarang, ya, seperti Habib Syekh, Habib Bidin dan lain-lain. Itu kan maulidnya banyak. Pertanyaannya, Habib Syekh pada saat maulid itu semuanya dilihat enggak sama Habib Syekh? Enggak itu. Paling kan yang di depan-depan aja yang kelihatan. Yang jauh-jauh kan enggak kelihatan. Ini sama juga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang yang datang kepada Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, tapi belum pernah berjumpa langsung. Ya, hadap-hadapan dengan Rasulullah. Ada juga yang tidak seperti itu. Tapi itu golongan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kok bisa seperti itu? Ulama mengkategorikannya karena apa? Jawabannya karena beda keberkahannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena beda apa? Keberkahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sumber keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sumber ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sumber akhlak, sumber semua kebaikan. Maka kalau sumber itu tidak perlu kita itu apa? Berlama-lama. Kita duduk di sampingnya saja kita sudah dapat. Ada ya? Sedangkan selain Rasulullah, termasuk para sahabat itu mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keberkahan, ilmu, kebaikan itu semuanya diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Al-Busiri, wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal yami aw rashfan minad diyami. Wa kulluhum, semua, kata Imam Busiri, jangankan sahabat, jangankan orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan para nabi dan rasul juga mengambil keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda. Wah, kalau orang yang jumpa dengan Rasulullah itu langsung mendapatkan keberkahan. Sedangkan orang yang berjumpa dengan selain Rasulullah itu ada prosesnya, ada waktunya. Oleh karena itu kita kalau ingin dapat barokah dari para wali, itu ziarahnya bukan sekali-sekali, bukan cuma sekali tok baru berharap dapat barokah, harus berulang berulang kali. Sowan kepada para ulama juga demikian. Jangan cuma sekali. Saya pernah sowan sekali di sana. Kalau cuma sekali itu ada barokah cuma sedikit. Harus berkali-kali karena beda dengan perjumpaan kita insyaallah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjut nggih. Masih semangat? Yang di luar hati-hati nih, mangganya jatuh bahaya.
Kalau jatuh dibagi nanti. Nah, siapa itu Imam Hasan Al-Basri? Nah, beliau ini ya termasuk Maulal Ansor. Jadi ayahnya beliau ini Abil Husain ini, beliau ayahnya ini budak. Jadi bukan orang asli Arab. Jadi kalau istilah zaman dulu namanya maula. Maula itu adalah pendatang, kemudian direkrut oleh satu kabilah. Misalnya ayahnya Hasan Al-Basri ini kan pergi ke Madinah, kemudian sebagai pendatang itu direkrut oleh orang-orang Ansor, dijadikan keluarga mereka. Ini namanya maula, tapi bukan keluarga asli. Nah, ini istilahnya kalau kita kaji dari segi pembagian strata sosial dulu di bangsa Arab seperti itu. Jadi kalau dilihat dari segi nasab, beliau bukan orang yang punya nasab, orangnya biasa saja. Orang yang datang dari luar, bukan dari kalangan Ansor. Akan tetapi apa? Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwa orang yang biasa ini ternyata di masa hidupnya menjadi orang yang luar biasa. Itulah Imam Hasan Al-Basri. Nah, dikatakan bahwa beliau itu berjumpa dengan 20 bahkan 30 bahkan 100 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal pada bulan Rajab, pada tanggal pada bulan Rajab tahun 116 Hijriah ya. Umurnya itu 89 tahun. Itu Imam Hasan Al-Basri. Jadi beliau meninggal dunia itu di bulan ini, di bulan Rajab. Para hadirin yang dirahmati Allah, nah, sekarang kita bahas bagaimana manakibnya Imam Hasan Al-Basri, supaya kita itu benar-benar paham apa keunggulan dari imam ini. Dikatakan kanal Hasanu idza aqbala ka'annama aqbala min dafni ummihi. Imam Hasan Al-Basri kalau datang, raut wajahnya itu, raut mukanya itu seperti baru saja menguburi ibunya. Niki ngertos napa mboten niki? Jadi mukanya apa? Mukanya sedih nggih, Pak. Jadi orangnya itu bawaannya itu sedih. Jangan bayangkan orang yang baru saja menguburi ibunya. Itu pasti sedih. Ya kecuali kalau mohon maaf anaknya kurang ajar misalnya. Alhamdulillah warisannya banyak. Itu kan beda nih. Tapi kan kalau kita manusia yang normal, ketika ada orang tua kita meninggal, itu pasti pulang dari pemakaman mukanya sedih. Nah, Imam Hasan Al-Basri setiap ketemu orang seperti itu mukanya sedih. Kenapa beliau sedih? Ya pastinya beliau itu kalau orang-orang yang seperti ini, para ahlillah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu wajahnya memang banyak yang murung. Ya, seperti Imam Hasan Al-Basri. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu matanya hitam. Kemudian di bawah matanya itu ada garis hitam. Karena apa? Setiap malam nangis mengingat dosa-dosanya. Nah, Imam Hasan Al-Basri, beliau juga demikian. Jadi selalu murung sedih ketika berjumpa dengan orang. Wa idza takallama, dan apabila dia bicara, ka'annaman naru tasa'aru min fawqi ra'si. Kalau bicara itu seakan-akan kepalanya itu ada api yang menyala-nyala. Ini jangan dibayangkan nih adik Ghost Rider. Enggak gitu. Ini maksudnya apa? Dia ini berapi-api kalau bicara, itulah maksudnya. Bukan, jangan bayangkan ini wah karomanya kok aneh kayak gini. Enggak, bukan karomah. Ini diandai-andaikan. Jadi dia itu kalau bicara berapi-api. Itu Imam Hasan Al-Basri. Wa idza qa'ada, apabila duduk, kan faka'annama huwa asirun qurriba litudraba unuquhu. Kalau dia duduk, dia seperti tawanan yang siap dieksekusi mati.
murung, duduk. Jadi tawadhu gitu maksudnya, Pak. Nggih. Napa? Tawadhu. Ndak, saya ini ulama besar nih. Assalamualaikum. Ndak sombong. Ini Imam Hasan Al-Basri. Jadi kalau duduk itu apa? Seakan-akan ini tawanan yang siap dieksekusi mati. Itu Imam Hasan Al-Basri. Nah, saya ketemu dengan orang yang seperti ini ada di zaman ini. Ya, saya pernah ketemu dengan orang yang seperti ini di zaman ini, dan beliau belum lama meninggal dunia. Jadi di Yogyakarta, halo, Pak Agus, masya Allah nih. Di Yogyakarta itu ada seorang kiai namanya Mbah Yai Najib. Nah, Mbah Yai Najib ini cucu dari Mbah Yai Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta. Nah, itu beliau punya cucu namanya Mbah Najib. Ini kalau di Krapyak ini orang nomor satu beliau itu. Saya ketemu berapa kali. Itu setiap kali ketemu beliau itu orangnya yang paling istilahnya santai gitu. Kadang-kadang mohon maaf itu pakai sarung, pakai koko. Itu kokonya dibuka. Terus di sisi sana apa ini? Baju nopo nih, singlet, pakai singlet. Itu baju kokonya ditaruh di sini. Jalan santai gitu. Mbah Najib. Padahal ini orang masya Allah nomor satu di Krapyak. Apa yang beliau bilang itu pasti semuanya manut, satu keluarga nih, keluarga dan keturunan Mbah Munawwir pada saat itu. Itu Mbah. Saya satu hal yang saya apresiasi itu selama saya sowan dengan beliau itu bisa dihitung berapa kali itu beliau lihat wajah saya. Gini, ngomong sama saya gini. G, masya Allah. Ya kalau kita lihat ini, kalau kita istilahnya bandingkan dengan Imam Hasan Al-Basri, ya agak-agak mirip, masya Allah. Padahal ini orang luar biasa ini. Jadi bicara itu nanti sekali-sekali ngadap ke atas itu jarang sekali, bisa dihitung dengan jari. Mbah Yai Najib almarhum rahimahullah ta'ala rahmatal abrar. Mbah Yai Najib. Jadi Imam Hasan Al-Basri juga demikian. Kalau duduk itu seakan apa? Seakan-akan seperti tawanan yang siap untuk dieksekusi mati. Sudah diam, tidak banyak gerak, banyak merenung dan lain sebagainya. Dan subhanallah, itu saya menjadi saksi ya. Pada saat beliau meninggal, apa yang terjadi, semua santri itu berbondong-bondong menghatamkan Al-Quran di kuburnya. Jadi ingin barokah dari Mbah Yai Najib, bayangkan satu pondok Krapyak itu hatamkan Quran di situ satu-satu. Setiap santri punya target, pokoknya saya harus hatam di makamnya Mbah Yai Najib rahimahullahu rahmatan abrar. Mudah-mudahan kita dapat barokah dari beliau dan juga dari para ulama-ulama kita, para solihin. Amin amin ya rabbal alamin.